Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik semuanya ya adik-adik ya. Kakak Tia juga dalam keadaan baik hari ini. Kita akan memulai ibadah Minggu Pelayanan Anak pada tanggal 17 Mei. Adik-adik, sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh dulu sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak Tia undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Mars PA terlebih dahulu. Adik-adik tetap berdiri, kita akan membuka ibadah kita dari Kidung Ceria 185 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dapat kembali untuk beribadah Minggu Pelayanan Anak ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Buka kitab Mazmurnya dari Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Nanti tunggu adik-adik buka. Ya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan,
hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 228 bait 1 dan 3. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau berkati kami, tutup suara-suara yang ada di telinga dan pemikiran kami, sehingga kami mau fokus ya Tuhan untuk firman yang akan disampaikan. Biar ya Tuhan, firman itu dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekristenan hadir di kota Korintus melalui perkabaran Injil oleh Rasul Paulus. Perkabaran Injil tersebut berhasil meyakinkan banyak orang di kota Korintus. Jemaat di Korintus terbentuk dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Jemaat di Korintus mengalami perpecahan akibat keegoisan dan keserakahan satu orang kepada yang lain. Rasul Paulus mendengar tentang perpecahan tersebut dan kembali mengingatkan jemaat di Korintus dalam suratnya. 1 Korintus 11 ayat 17-23. Kita akan melihat surat Rasul Paulus ini dan membacanya secara bersama-sama sambil berdiri. Satu Korintus 11 ayat 17-23. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar, apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Supaya nyata nanti, siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini di 1 Korintus 11 ayat 17-23, Rasul Paulus mau menegur jemaat di Korintus tentang perjamuan makannya yang salah. Perjamuan makan di jemaat itu diselenggarakan untuk memperingati kasih karunia Tuhan Yesus, yaitu
rela berkorban, rela memberi, rela melayani. Tapi sebaliknya yang terjadi di jemaat Korintus, dalam perjamuan makannya, orang-orang membawa makanan dan minuman dimakan sendiri, tidak dibagi-bagi, sehingga mereka kenyang, bahkan ada yang sampai mabuk, tetapi ada juga orang-orang yang kelaparan. Nah, Rasul Paulus tidak menginginkan jemaat atau umat Tuhan seperti itu, bersikap seperti orang serakah. Adik-adik, serakah itu apa sih? Serakah itu adalah orang yang ingin memiliki lebih dari yang dia punya. Jadi sudah mempunyai sesuatu, tetapi dia menginginkan yang lebih lagi. Bisa juga disebut dengan lobak, tamak, atau rakus. Ciri-ciri orang serakah kayak apa sih, adik-adik? Kita lihat ciri-ciri orang serakah itu: pertama, tidak peduli dengan orang lain. Kedua, rela melakukan segala cara untuk mendapatkan yang dia mau. Tiga, tidak pernah puas dengan apa yang dia punya. Empat, membohongi orang atau bahkan bisa menipu demi untuk keinginannya sendiri. Kelima, mudah iri hati atau dengki. Nah, sikap serakah seperti itu tentunya tidak diinginkan Tuhan. Sikap serakah itu bisa berdampak negatif loh, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Misalkan, sulit berpikiran jernih, yang dipikirkan hanya bagaimana memuaskan dirinya saja. Terus ceroboh dan kurang hati-hati dalam bertindak dan berucap. Atau bisa juga masa bodoh, tidak memikirkan akibat yang dibuat dan ucapkan, bisa merugikan diri sendiri atau menyakiti orang lain. Contohnya, dia punya makanan itu banyak, kemungkinan bisa dibagi ke temennya, tapi dimakan sendiri, akhirnya dia kenyang bahkan sampai sakit perut. Nah, itu tidak baik ya. Dan juga kadang-kadang suka berkata, masa bodoh sama dia, yang penting aku duluan. Itu juga tidak baik, ceroboh dan tidak hati-hati. Nah, bisa juga berdampak negatif jadi sifat yang egois dan iri hati. Jadi menginginkan kepunyaan orang lain dan selalu ingin memiliki apa yang dipunya orang lain. Kemudian bisa juga berdampak negatif, dijauhi orang lain. Siapa yang mau berteman dengan orang serakah? Tentu tidak ada yang mau. Terus cepat bosan dalam segala hal, dan yang pasti tidak bahagia. Nah, itu adik-adik dampak negatif dari orang yang serakah. Sebagai anak Tuhan, tentunya kita tidak mau menjadi anak yang serakah. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus untuk selalu mengingatkan kepada orang-orang yang lemah, miskin, dan lapar. Jadi jangan mementingkan diri sendiri. Kita sudah memiliki apa yang kita punya di rumah, makanan, minuman, pakaian, materi, dan lain-lain. Nah, di luar rumah atau di gereja, berikanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik, ingatlah untuk selalu bersyukur dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menjadi anak yang serakah. Jadilah anak yang suka berbagi dan peduli dengan sesama. Jika adik-adik menjadi serakah, itu adik-adik menghambat karya keselamatan Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Tentunya adik-adik tidak mau kan? Dan juga bisa menghambat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Siapa yang mau? Semuanya tidak mau. Kak Jin nggak mau, adik-adik juga nggak mau. Adik-adik harus memiliki sikap yang rendah hati seperti minggu lalu. Kita telah belajar tentang sikap yang rendah hati. Dengan rendah hati, kita bisa menghadirkan rasa syukur di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga dengan selalu bersyukur, kita dipuaskan dalam segala hal. Dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, secara otomatis sikap serakah tidak ada di dalam diri kita. Jadi adik-adik ya, harus selalu ingat untuk menjadi anak yang rendah hati dan penuh ucap syukur kepada Tuhan, dan mau berbagi kelebihan yang kita punya kepada orang yang membutuhkan.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita akan menghafalkan dari ayat Alkitab yang diambil dari Kitab Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-36. Sekali lagi Kajin bacain Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, itu aktivitas kita minggu ini ya adik-adik. Ya adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan kita hari ini dengan bernyanyi di KC 300 bait 3 dan 4. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan doa syafaat. Adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik. Tuhan, saya mau berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan. Presiden Bapak Jokowi beserta pemerintahannya, Tuhan, agar bisa menjaga negara ini dengan baik, Tuhan. Dan hilangkanlah virus corona, Tuhan, dari Indonesia ini, agar kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena doa kami. Selamat pagi ya Bapak, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 2 bulan lebih ini kami sedang berada di rumah dan tidak keluar kemanapun. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja ini, gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan, termasuk gereja GPIB ya Tuhan. Kau berkati agar semakin banyak lagi orang yang masuk, Kau juga berkati majelis dan presiden dan pendeta agar dapat memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar, agar dapat dimengerti oleh jemaat. Ya Tuhan, kami juga mau berterima kasih atas kesempatan Engkau yang beri kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberikan kasih dan harapan kepada orang yang sedang dalam kegelapan dan keputusasaan. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Kau memulihkan negeri ini Tuhan dari COVID-19, agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kami dapat beraktivitas seperti biasa dan kembali ke rumah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pakai kami untuk menjadi kebutuhan orang lain dan tumbuhkanlah iman kami agar semakin hari kami semakin dekat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas perlindungan, bimbingan, cinta kasih-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ingin berdoa bagi orang tua kami masing-masing. Bimbingilah mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Dan berkati pula segala pekerjaan yang mereka jalankan ya Tuhan, baik itu berladang dan sebagainya. Berkati pula kami sebagai anak ya Tuhan, agar bisa membahagiakan kedua orang tua kami dan bisa berguna bagi nusa bangsa. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon kabulkan doa kami ini. Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami ingin berdoa untuk orang yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang sedang berada di rumah sakit. Ya Tuhan, berkati obat-obatan yang mereka minum dan juga dokter dan perawat yang menanganinya. Ya Tuhan, jamah penyakit mereka agar mereka dapat memperoleh kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa agar COVID ini cepat berlalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah
memberkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami hari lepas hari ketika kami di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada semua orang-orang yang kami sayangi ya Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Pakai kami agar kami menjadi anak-anak yang rendah hati dan mau berbagi ya Tuhan dalam kehidupan kami, seperti yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga kami juga ya Tuhan, baik di rumah yang bersama-sama dengan kami, juga dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kakak Tia undang adik-adik untuk membawa persembahan adik-adik dengan menyanyi dari Kidung Ceria 175. Adik-adik, kakak Tia undang bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hari lepas hari. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ini. Tuhan berkati persembahan kami ini ya Tuhan, untuk pelayanan kasih dan keadilan di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik tetap berdiri. Kakak Tia akan menutup ibadah Minggu Pelayanan Anak 17 Mei hari ini. Adik-adik kita berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya damai sejahtera dan berkat yang dari Tuhan selalu menyertai adik-adik, dan adik-adik juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami telah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami dan pakai kami menjadi anak-anak-Mu untuk menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.